Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Soimin wa soimat, sobat sekalian, mudah-mudahan hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami dalam program Nunggu Beduk. Ya, supaya nunggu beduknya tidak sia-sia, ada banyak hal yang mungkin bisa kita sharing ya. Karena sang Nabi atau Nabi Muhammad dalam sabdanya menyampaikan, kun aliman, jadilah engkau orang yang pandai. Kalau tidak bisa kita menjadi orang pandai atau kita belum menjadi orang yang pandai, kun muta'alliman atau muta'alliman, artinya jadilah orang yang mau belajar. Hari ini kita sama-sama sharing, juga kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat-sahabat sobat sekalian yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Kita coba dengarkan satu pertanyaan dari sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Najmi, saya Sarlah Martiza mau bertanya, siapakah yang wajib membayar zakat fitrah dan berapa jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan? Terima kasih, mohon dijawab ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Karena ini hal yang sangat penting, yang sangat penting ketika kita menjalani ibadah Ramadan ya. Siapa saja yang kena wajib untuk membayar zakat fitrah? Setiap jiwa. Kita lihat dulu sejarah daripada zakat fitrah. Zakat fitrah itu sendiri disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Waktunya itu kapan? Dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Artinya apa? Sobat sekalian, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah tapi dibayarkannya setelah lewat sholat Idul Fitri, maka itu akan dianggap sebagai sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Nah, siapa yang terkena kewajiban zakat fitrah? Seluruh jiwa yang hidup. Artinya yang sudah keluar, yang sudah lahir. Misalnya nih ya, ada sobat sekalian yang mungkin satu hari sebelum sholat Idul Fitri melahirkan seorang anak. Nah, makanya si anak itu pun juga kewajiban sang ayah, kewajiban sang ibu, kewajiban orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Artinya, zakat fitrah itu dikeluarkan untuk semua yang hidup. Ayah, ibu, adik, kakak, nenek, semua mendapatkan kewajiban, termasuk kalau dulu ada yang disebut dengan amat, ada yang disebut dengan budak, ya, termasuk budak. Seorang budak pun punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Siapa yang wajib membayar zakatnya? Yang wajib membayar zakat adalah majikannya. Jadi memang zakat ini tidak dipilah-pilih. Ini sebagai simbol. Berapa yang dikeluarkan ini memang terjadi ada berbeda pandangan. Kalau Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram. Kalau Imam Hanafi itu lebih kurang 3,8 kilogram. Ya. Artinya secara takaran ya. Nah, di Indonesia sendiri kan lebih banyak kita atau di Asia berpandangan kepada mazhab Imam Syafi'i, maka takarannya lebih kurang 2,5 kilogram. Jadi tapi kalau kita mengeluarkan lebih banyak, apakah tidak boleh? Boleh, itu lebih bagus. Lebih bagus kalau kita bisa mengeluarkan lebih banyak lagi. Kalau takaran jumlah nilai secara umum nanti biasanya Majelis Ulama Indonesia juga akan mengeluarkan edaran. Atau juga dari Basnas ya akan juga mengeluarkan edaran. Satu jiwa itu berapa takarannya atau berapa rupiahnya ya. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan. Kalau zakat fitrahnya itu diganti dengan uang boleh atau tidak? Ya. Dalam pandangan Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu tidak membolehkan. Jadi harus menggunakan bahan makanan pokok. Akan tetapi dalam kajian fikih kontemporeri ya, fikih kekinian, bahwa melihat daripada maslahatnya, kebutuhannya dan lain sebagainya ya, banyak ulama juga berpandangan akhirnya membolehkan dengan takaran-takaran tertentu. Artinya dalam 4 mazhab ini sendiri ada pandangan Imam Hanafi yang membolehkan kita membayarkan zakatnya itu menggunakan uang. Tapi takarannya kan beda dengan 3 mazhab yang lainnya. Makanya sebaiknya jangan terjadi talfik. Talfik itu kita mengambil hukum yang memudahkan untuk kita. Hukum membayar zakatnya misalkan dengan uang, kita ambil pandangan Imam Hanafi, tapi takarannya kita ambil Imam Asy-Syafi'i yang hanya 2,5 kilogram.
Ya, jadi kalau kita mau ambil dengan uang, lebihkan takarannya. Kalau kita bayar dengan beras, makanan pokok kita 2,5 kg atau lebih kurang sekitar 3,5 liter. Ya. Tapi kalau kita bayar dengan uang, lebihkan. Kalau misalkan 1 kilonya 10.000, berarti lebih kurang 2,5 kilo itu kan 25.000. Ya, itu kan takaran Imam Syafi'i. Tapi kalau kita mau pakai uang itu harus 3,8 kilo lebih kurang. Berarti kalau sekilonya 10.000 kali 3, 30 kali 0,8 berarti sekitar 38.000. Artinya kita bayar 50.000 itu bagus. Ya, sekaligus di dalamnya ada nilai sedekah. Jadi silakan saja. Nah, kalau bicara soal jiwa, ya semua terkena, ya. Maupun adik yang masih kecil, yang baru lahir, yang makannya juga belum makan pokok itu kan, semua kena. Ini ada hikmah di balik zakat yang kita keluarkan ini. Agar apa? Yang pertama, ya, agar orang-orang yang miskin, ya, fuqara dan masakin itu bisa ikut merasakan kebahagiaan bulan Syawal atau Idul Fitri, hari raya, hari kemenangan, hari makan-makan. Karena Idul Fitri kan disebut juga hari makan-makan, hari pesta, ya. Jadi supaya mereka punya bahan makanan. Kemudian juga agar uang itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Dan lebih daripada itu, ini menunjukkan bahwa setiap jiwa kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tua, sedang, muda, bahkan yang baru lahir itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk raja, rakyat jelata itu juga punya kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa takarannya sama. Mau raja, mau rakyat jelata tetap sama. Dalam pandangan Imam Syafi'i 2,5 kilo. Dalam pandangan Imam Hanafi 3,8 kilo. Artinya semua sama. Kita punya kedudukan yang sama. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu punya kedudukan yang sama di hadapan Allah, kecuali yang membedakan adalah apa? Ketakwaannya. Pangkat di dunia boleh berbeda, tapi ketakwaan siapa yang tahu? Kita tidak boleh buruk sangka kepada orang yang kelihatannya mungkin miskin, kucil segala macam, tapi ternyata dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya. Alih-alih jangan sampai kita mungkin punya banyak harta, punya kedudukan, tapi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Karena semua yang di muka bumi yang ada dalam kehidupan kita akan sirna binasa. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id. Itu kuncinya. Ya, sebelum sholat Id itu tunaikan. Kalau di kondisi sekarang di era pandemi ini, kalau harus menjelang Idul Fitri, apalagi mungkin kita banyak lockdown di mana-mana, dikeluarkan di awal-awal, boleh nggak? Boleh. Karena waktunya dari sejak awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Kalau di atas sholat Id, maka kita tidak dianggap membayar zakat fitrah, melainkan hanya bersedekah seperti biasa. Mudah-mudahan ada hikmah berkah manfaatnya. Demikian sobat hit sekalian, tetap stay di rumah, tetap di rumah aja, puasanya tingkatkan iman. Dengan meningkatnya iman, mudah-mudahan imun kita meningkat. Mudah-mudahan setelah imun meningkat, maka kita akan aman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.